Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan 7 akan dibawakan mengenai sorting algoritma proses ya. Jadi dia lanjutan dari materi yang kemarin, cuman kita bahasnya lebih ke algoritma ya. Jadi untuk algoritma proses, jadi sorting itu adalah sebuah urutan ya, di caranya secara berurut kita dapat simpan dan sajikan dalam bentuk sort. Contoh misalnya nama buku sampai dengan CD. Nah ini kita bisa sort by kata. Ya untuk beberapa algoritma rangka sorting kita ada banyak ya. Jadi ada power sort, selection sort, insertion, cell, merge, quick dan sebagainya. Biasanya kita pakainya 4 ya. Jadi cuma bubble, selection, insertion sama quick sort biasanya. Nah ini proses sortingnya, jadi kita bisa bilang untuk seleksinya seperti ini ya. Jadi dia menseleksi nilai terkecil misalnya. Jadi kan apakah 42 lebih kecil dari 11? Kalau iya maka 11-nya akan naik. Apakah 74 lebih kecil dari 36? Kalau iya 36-nya naik. Apakah 65 lebih kecil dari 58? Kalau iya maka dia akan naik. Begitu selanjutnya. Untuk sorting ada yang namanya bubble ya. Jadi bubble itu kita mengeliminasi sebuah elemen pertama dari elemen kedua ya. Jadi elemen kedua itu dibandingkan sampai nilainya dapat nilai bubble sort. Ya, contohnya seperti ini ya. Apakah nilai kita bisa urutkan seperti ini ya. Jadi ini pakai metode sisipan atau insertion. Ya, selection sort dasar ya, jadi kondisi awal, unsort list sama dengan data, sorting list sama dengan kosong ya. Jadi jika kita ambil data yang terbaik, maka kita akan bilang dia sorted. Tapi kalau kita bilang dia datanya unsort, itu kita bisa terus lakukan sampai listnya habis. Contohnya seperti ini ya. Apakah 65 lebih kecil dari 4? Kalau iya berarti 4-nya naik dan 65-nya mundur. Apakah 43 lebih kecil dari 3? Kalau iya 3-nya naik, 43-nya mundur dan sebagainya. Nah ini sama, apakah 40 lebih kecil dari min 1? Kalau iya berarti dia naik. Kita naik ke depan, maka 40 pindah ke belakang. Begitu juga seterusnya. Ya, sama ini juga. Nah, untuk case insert ide dasarnya adalah dia lebih ke elemen yang sembarang ya. Jadi kalau kita posisinya benar secara insert, maka dia datanya akan bisa dimasukkan ya. Contoh seperti ini. Ini ya. Jadi untuk ini dia ada bedanya, apakah 40 lebih kecil dari 1? Kalau iya berarti satunya naik, 40-nya mundur. Terus sampai nilainya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Kemudian ada cell sort ya. Jadi cell sort dia lebih ke perluasan dari metode sisipan ya. Dimana dia ada babak 1 space, babak 2 space 2, babak 3 space 1. Untuk cell sort biasanya kita menggunakan babak ya. Jadi babak 1 apakah 5 lebih kecil dari 1? Ya, kalau iya dia pindah. Nah, ya, biasanya secara babak ya. Jadi poinnya babak per babak untuk metode cell tadi. Ya, ini secara sama algoritma juga ya, tapi dia secara babak ya. Jadi babak 1 dia ada 7 space, babak 2 3 space, babak 1 space ya. Jadi diharapkan babak 1 itu kita udah space sampai 7 nilai, kemudian babak 2 3 nilai dan babak 3 hanya untuk space 1 nilai saja. Nah, proses untuk cell sort bisa seperti ini ya. Kita urutkan ini seperti babak 1, 7, babak 3, babak 1 ya. Jadi dia udah terurut secara menyeluruh dari 3 babak tersebut. Kemudian ada quick sort. Jadi quick sort itu kita mendivide sama mengcounter approach ya. Jadi jika jumlah elemennya dalam 5 atau dalam S atau 0, maka nilainya akan dikembalikan ya. Jadi dia lebih ke like, left sama right ya. Nah ini contohnya ya, jadi dia by quick ya, jadi ada nilainya banyak, kita
push, dia apakah ke kanan nilainya lebih kecil, apakah ke kiri nilainya lebih kecil. Nah, kita bisa buat partition, apakah nilai yang ke kanan ini lebih kecil dari 40? Kalau iya, maka 40-nya akan masuk. Nilainya akan dilihat lagi sampai nilainya masuk ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Nah, kita bisa menggabungkan fungsi rekursif ya, sama. Nah, terus ada pohon biner, jadi dia urutannya sama pohon, cuman kita bisa mengurutkan dari kecil sampai yang terbesar. Nah, contohnya seperti ini untuk pohon biner. Apakah 47 lebih kecil dari 23? Kalau iya, maka 23-nya naik, 47-nya mundur, terus sampai ditukar sampai algoritmanya selesai. Ya. Metode Radix ya, dia untuk pengurutan kartu dinamis ya. Dia lebih ke bagaimana kita mengurutkan data secara by value ya. Jadi apakah nilai saku 0 sampai dengan saku 9 ya. Jadi dia mengurutkannya berdasarkan saku ya. Terus ada metode merge ya, ini di tabel aslinya contohnya. Nah, kita biasanya mengurutkannya seperti ini. Jadi merge ya secara poin-poin ya. Oke, baik, untuk pertemuan 7 selesai ya teman-teman. Jika ada yang bertanya silakan bisa melalui forum. Jangan lupa untuk belajar UTS dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Saya akan berikan soalnya secara case study. Jadi teman-teman harus bisa eksplorasi sendiri materi yang saya berikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.